keluarga ini harus didesain mengikuti pola Allah. Ya, karena kalau tidak mengikuti pola Tuhan, ini akan ada banyak masalah. Pada saat ini kita akan bercerita dalam ide besar gereja dan masyarakat. Tapi topik yang kami pilih saat ini dalam percakapan saya dengan Pak Daud Monika berbicara tentang apa yang menjadi kelebihan Pak Daud sendiri. Boleh dikata kepakaran Pak Daud bicara tentang keluarga. Keluarga Kristiani yang harmonis, itu yang mau dicapai dalam hal ini. Tentunya kita bisa memberikan definisi dalam rangka membuka wawasan dengan apa itu keluarga yang Kristiani, supaya menggapai satu tujuan akhir, yaitu keluarga yang harmonis. Silakan Pak Daud untuk mengkomunikasikan, untuk memberikan jawaban, bicara-bicara dengan apa yang menjadi pengetahuan pandangan Bapak terhadap keluarga yang harmonis ini. Silakan. Terima kasih untuk bincang-bincang ringan tentang kehidupan masyarakat yang dimulai dari keluarga. Nah, keluarga yang kita tahu bersama dalam kehidupan Kristen ini adalah satu institusi pertama yang dibangun oleh Tuhan. Saya pikir warga gereja paham itu. Nah, dan institusi ini sangat dihormati oleh Tuhan. Dalam institusi keluarga lah pertama kali Yesus buat mujizat. Artinya Di perkawinan di Kana, ya. Artinya keluarga ini menjadi perhatian yang serius dari Tuhan. Nah, waktu keluarga ini ada dan hadir di bumi, ini kan dalam grand design Allah. Grand design Allah. Ya. Biasa, silakan. Ini untuk menyatakan Desain yang besar dari Allah. Dari Allah. Ini untuk menyatakan hadirnya Allah dalam hidup manusia lewat keluarga. Nah, itu sebabnya di dalam gereja keluarga ini menjadi hal sangat penting. Bahkan kita tahu bersama dalam perspektif gereja-gereja reform, aliran Calvinis, ini satu sakramen dalam pernikahan itu dihargai tinggi. Ini dianggap sesuatu yang sakral. Pernikahan kudus kan, istilahnya kita sering pakai. Sudah diberkati dalam nikah yang kudus. Sebenarnya perlu diingat kalau perkawinan itu dari dalam pandangan dalam sakramen Katolik itu iya kan, tapi kalau Protestan tidak. Ya, soal juga kan baptisan kan perjamuan kudus. Ya, kita mesti ada batasan kok Pak. Oke. Kalau kita bicara sebagai orang Katolik silakan, tapi kita bicara orang Protestan, tapi kita bicara umum dulu ini. Silakan Pak. Ya, jadi kenapa saya katakan tadi dalam pemahaman tentang keluarga, ini adalah institusi yang sangat dihormati Tuhan. Betul sekali. Kita sering katakan ini sudah diberkati dalam nikah yang kudus. Walaupun kita tidak masuk itu dalam sakramen, tapi ini adalah sesuatu yang sakral, yang kudus. Nah, dan arti bahwa rumah tangga Kristen ini harus didesain berdasarkan standar-standar Allah yang sudah diwahyukan Allah. Komunitas masyarakat Imago Dei, teladan Allah, image God, yang gambar Allah. Ya, jadi bagaimana gereja ini juga menghadirkan shalom Allah di dalam dunia ini, terutama keluarga Kristen. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa karena keluarga ini didesain oleh Allah, maka keluarga ini harus didesain mengikuti pola Allah. Ya, karena kalau tidak mengikuti pola Tuhan, ini akan ada banyak masalah. Kenapa ada banyak masalah? Karena regulasinya itu tidak kita paham. Mungkin kita perlu berusaha untuk meminimalisasi masalah Pak ya. Ya. Jangan kita berada pada tataran cari masalah terus, ada masalah terus, bentrok terus, bakal terus, kemudian dia tidak capai solusi.
Ya, Itu yang Ya. kita mesti ada batasan. itu sebabnya saya katakan tadi, banyak persoalan terjadi karena kita sendiri tidak memahami regulasi dalam keluarga. Nah, kan dalam pernikahan seharusnya kan kita punya pemahaman bersama tentang apa itu pernikahan. Tapi mungkin saya counter balik dulu ke tadi. Apa kita berbeda juga tidak masalah. Regulasi. Tapi seringkali kita terfokus pada regulasi, justru kehancuran bisa terjadi kan? Karena batasan-batasan sebenarnya orang ahli Taurat kan, yang bikin kacau sekali adalah mereka sendiri kan? Betul. Iya kan? Orang Farisi. Jadi mereka berusaha bahwa mereka yang paling benar, orang lain salah, mereka itu Israel, mereka itu anak Allah. Ini batasan-batasan ini yang membuat mereka terhimpit dengan pandangan-pandangan secara ke dalam. Nah, Sempit. Ya. sebenarnya yang saya maksud dengan regulasi atau aturan, ini adalah prinsip-prinsip yang sudah Allah wahyukan di dalam Alkitab, yang harus dimengerti oleh suami istri. Ini kalau kita tidak pahami akan jadi masalah. Dan yang kedua, sebagai suami istri, kita harus memiliki aturan main. Regulasi ini dibuat bersama. Batasan-batasan. Ini seperti frame. Ya. Bingkai yang ada supaya kita tidak keluar. Kalau rumah tangga tidak punya bingkai batasan, ini bisa kita sidetrack ini. Bisa tiba-tiba sudah menyimpang ini, Pak. Ya baik, istri cuma bisa kutu di sebelah, rumah sebelah. Jadi Ya, dalam batasan mana rumah tangga ini? Kemudian dia punya apa kehidupan? suami keluar malam. Nah, ini kan iya, suami itu keluar iya. malam deh, lain cerita. Hal sederhana toh, hal sederhana. Jadi nak fokus ke bagaimana berusaha untuk Karena kalau jadi harmonis di keluarga. suami sudah menikah tapi masih berperilaku sebagai orang yang masih single. Nyong-nyong. Nah, karena kalau juga istri sudah menikah, sudah punya anak tapi masih bikin diri kayak nona-nona, Amin. masih ingin Hura-hura. hura-hura. Style. Nah, jadi ini Modis. ini hal yang harus dipahami. Nah, yang saya maksud regulasi itu. Jadi masing-masing kita sebagai pasangan suami istri harus melihat apa yang Tuhan ajar untuk kita. Karena kan kita ini akan mengajar anak-anak kita ke depan. Ya, betul. Nah, ajaran apa yang kita mau berikan? Kalau kita sendiri tidak punya aturan. Nah, tidak punya standar. Nggak punya standar aturan. Itu yang paling, itu saya pikir penting. Ya, tapi memang berbagai permasalahan keluarga kan bukan cuma terletak pada hubungan spiritual, kedekatan antara suami istri. Lingkungan juga itu menentukan. Ya. Itu terkadang orang tua, Ada faktor X ya. faktor X-nya, terkadang sahabat, Ya. sahabat tapi jadi masalah, Ya. sahabat tapi boleh dikatakan ternyata tidak share kontak, itu yang dibikin kita bisa lain. Ya. Itu kan yang bisa saja terjadi. Ya kan? Itu faktor-faktor itu. Ada di ya, lapangan itu. orang ketiga ini justru seringkali orang ketiga itu muncul dari orang terdekat. Ya, saya kira demikian. Karena misalnya orang ketiga dari orang yang tidak saling mengenal, saya kira ada saja sih. Tapi yang terbanyak mungkin dari orang yang terdekat, ya kan? Kemudian bagaimana lingkungan sosial itu menentukan supaya ada satu komunikasi. Karena itu persoalan komunikasi, Pak. Komunikasi intensif antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak supaya semua berjalan sekata, seiring dan sepenanggungan. Ini yang bahasa teologis yang harus kita ungkapkan dalam hal ini. Silakan Pak, ada lain-lain? Iya Pak. Jadi bicara keluarga tidak dapat dipisahkan tadi dari komunikasi. Bicara keluarga tidak dapat dipisahkan juga dari komunitas. Nah, kenapa saya katakan tidak dapat dipisahkan? Karena kita hidup di dunia nyata, Pak. Dan kita harus berkomunikasi dengan siapa saja. Tetapi kalau komunikasi yang dibangun antara suami istri baik, terbuka, transparan, tidak ada, orang bilang tidak ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta itu. Itu saya pikir semua akan berjalan dalam keteraturan yang baik. Karena ini saling trust, saling percaya. Cuma cara kata harmonis itu, ukuran harmonis itu yang seringkali yang mungkin masih abstrak gitu kan. Tapi memang kita mesti punya standar hakiki, standar moral tentang keharmonisan itu sendiri atau kelanggengan itu sendiri, Pak. Boleh begini, Pak. Kita boleh membuat
kesepakatan bersama sebagai suami istri, Pak. Yang harmonis itu seperti apa? Satu, poinnya, contoh, harmonis kalau suami istri punya waktu bersama untuk berdoa dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, harmonis kalau istri bisa mendengarkan suami, suami juga bisa mendengarkan istri. Jangan berkeras hati. Ya, jangan berkeras Jangan hati. keras kepala, keras hati. Orang bilang jangan kepala batu. Iya. Nah, harmonis itu apa? Harmonis kalau masing-masing pribadi itu memiliki komitmen untuk menjaga pernikahan ini. Harmonis adalah tidak mendengarkan suara dari luar, tapi saling percaya. Semua kita bisa buat definisi-definisi untuk mencapai keharmonisan itu, sehingga kita akan mengarah ke sana. Nah, banyak persoalan di lapangan yang saya temui dalam berbagai di dalam konseling. Saya masih bergabung di lembaga konseling Indonesia di Jakarta. Lembaga konseling apa? Indonesia di Jakarta. Oh iya, iya. Nah, itu banyak masalah terjadi karena tidak lagi ada komunikasi yang baik. Bahkan sejak menikah, mereka tidak membangun, saya katakan tadi, rambu-rambu, regulasi untuk bagaimana menjaga keharmonisan Yang ini. lebih ditekankan pada rambu-rambu. Ya, Rambu-rambu lalu lintas, Ya. rambu-rambu kehidupan, rambu-rambu suami istri. keakraban, Ya, kehangatan, betul. kedamaian, ya kan, antara pria dan wanita yang telah menyatu dalam Betul. ikatan pernikahan. Ya. Jadi mungkin bagaimana? Jadi mungkin yang kita bisa lihat juga ini persoalan latar belakang juga. Latar belakang kehidupan mungkin karena sang suami misalnya dari latar belakang orang tua borju misalnya kan. Nah, kemudian yang satu dari latar belakang orang tua yang sederhana. Ini juga seringkali ya kalau kita tidak banyak belajar dalam hidup ini, maka kita lupa bahwa ini bukan pemerintahan daerah. Nah, itu sebabnya saya Ini sering bukan raja dalam rumah tangga. saya sering katakan di mana-mana begini dalam seminar keluarga. Ingat bahwa waktu kita menikah, apapun latar belakang saudara, hari ini saudara sebagai suami. Apapun latar belakang saudara, hari ini saudara sebagai istri. Dan hari ini kamu menjadi satu keluarga. Maka keluarga ini harus mendesain satu kehidupan baru, satu institusi baru ini dengan segala sesuatunya berhubungan dengan tujuan rumah tangga ini. Dia harus berani ambil keputusan untuk meninggalkan pola-pola yang bersama dengan orang tuanya dan kedua belah pihak. Dan mereka dua harus sepakat. Ini rule yang kita mau capai. Tanpa pembicaraan ini sebelumnya rumah tangga akan masalah. Satu poin. Apalagi kalau memang salah satu di antaranya sempat trauma dengan kehidupan. Ya. Contoh, anak di luar nikah, itu contoh. Ya, Kan? ya, ya. Contoh juga broken home, Ya. seperti itu. Kemudian pergaulan bebas, Ya. sehingga ada batasan-batasan. Sehingga batasan-batasan yang menyebabkan bahwa susah mau ada komunikasi dengan orang yang lain. Ya. Ini memang hati-hati satu. Itu masalah psikologi kita. ya. Ya. Psikologi efek itu Ya. sendiri kan. Ya. Kita betul-betul memahami psikologi lingkungan itu sendiri. Ya. Ya kan bukan cuma bicara psikologi keluarga, psikologi anak-anak, psikologi perkembangan, tapi psikologi lingkungan Ya. itu sendiri. Lingkungan sosial di mana kita berada. Karena memang kita mesti lihat secara dalam kacamata iman, ya bukan cuma ibarat apa? Kacamata kuda. Kacamata kuda. Tetapi kacamata universal, kacamata holistik, ya kan? Komprehensif. Komprehensif. Itu comprehension. Jadi segala sesuatu dilihat dalam tatanan melihat dari berbagai macam Sudut segi. pandang ya. Kita bisa melihat dari kita sudut pandang. Karena seringkali di semua putus itu karena melihat dari sudut pandang kita. Ya. Semau kita, semau gue. Ya. Sehingga putus komunikasi antara suami istri, komunikasi yang akrab, yang harmonis, komunikasi yang langgeng dan tidak tercipta satu damai sejahtera. Ya. Tidak tercipta satu kesempurnaan di dalam Allah. Ya. Itu sebabnya yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri adalah sama-sama belajar untuk membenahi diri. Betul. Tidak ada cara lain. Karena begini Pak, kalau saya sering pakai ilustrasi ini, sederhana. Waktu Bapak mau jadi pendeta, itu kan harus sekolah teologi ya Pak. Kenapa? Kita sama. Karena ini background. Waktu saya mau masuk di ladang konseling pastoral Pak, saya harus putuskan waktu lalu, saya harus ambil program
untuk konseling 3 tahun lah studi. Maka saya berani bicara hari ini. Banyak bicara tentang istri. Ya, tentang Istri. ya. Jadi kita bisa bicara dengan sesuatu yang betul-betul menjadi apa namanya keahlian kita, pemahaman kita. Nah, tapi pertanyaan saya hari ini, waktu saya tidak tahu dulu, waktu Bapak menikah, apakah pernah ikut namanya minimal sekolah sedikit untuk jadi suami atau jadi istri? Nah, itu kan tidak ada. Ada katekisasi. Itu katekisasi singkat. Oh, itu singkat. Masih ada proses 2 minggu itu. Nah, 2 minggu berapa kali ketemu? Tiap hari. Kan kenyataannya tidak seperti itu. Dalam banyak kasus, pernikahan-pernikahan yang terjadi itu tidak melewati satu proses belajar yang cukup. Nah, yang saya mau katakan hari ini adalah, kalau itu tidak terjadi waktu sebelum kita menikah, maka ini bisa kita lakukan setelah kita menikah. Untuk mengatasi persoalan tadi yang Bapak katakan. Dari situ mungkin ada satu pandangan yang kita bisa bahasakan. Ada satu keluarga yang justru tidak harmonis. Di saat orang katakan cuma dijodohkan, gitu, atau katakanlah cuma ketemu sesaat, kemudian kita mau menikah. Karena mungkin ya kan orang tua sudah seperti itu kan. Tekanan Semuanya ada keturunan. Ya, ada juga yang tidak keturunan. Jadi banyak problematika yang terjadi dalam satu rumah tangga. Sehingga kita bisa bilang bahwa ada yang hubungan batin, persahabatan, pertunanganan, kemudian pacaran, pertunanganan, kemudian sampai menikah itu begitu singkat. Dan justru ini mereka yang langgan. Ya toh? Tapi ada yang so 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Ternyata berantakan juga. Nah, kenapa begitu? Relatif ya? Ya, relatif. Jadi begini, tidak menjamin yang pacaran 10 tahun akan lebih baik dari pacaran 1 tahun, Pak. Iya. Kenapa? Kualitas pacarnya itu seperti apa? Itu juga perlu dikaji. Itu realita di lapangan. Saya sering tanya dalam proses konseling. Kalau begitu mesti bagaimana? Itu kembalikan ke Pak ya, sebagai ahli konseling. Jadi begini, Pak. Apakah kaum muslim ya? Apa yang kita mesti? Ya, mungkin yang bisa saya bagi hari ini, sebelum kita berakhir sudah mau selesai. Ini adalah pasangan yang sudah menikah dan sebelumnya tidak punya banyak waktu untuk belajar memahami hal-hal prinsip dalam pernikahan. Saatnya harus belajar. Karena kan tadi Bapak kita sempat bicara bahwa menjadi harmonis itu adalah sebuah proses usaha untuk mencapai. Maka kalau usaha tidak dibenahi, kalau tidak ada jadi usaha atau cuma sekedar bicara, Anda bisa. Itu tidak ada pembenahan. Nah, itu dilakukan. Tidak jadi. Betul. Yang kedua mungkin langkah-langkah praktis. Pernikahan ini sebenarnya butuh mentor. Bagaimana tuh mentor itu? Mentor ini seperti mungkin kita bisa bilang justru jangan sampai mentor itu yang menyesatkan. Tapi begitu dia harus orang ketiga dan maksudnya. Harus cari mentor yang sudah siap, yang sudah punya cucu, orang-orang tua yang sudah menikah, sudah usianya sudah 60-70 tahun, dan mereka punya banyak pengalaman dalam hidup, rumah tangganya luar, rumah tangganya baik. Nah, ini bisa dijadikan seperti mentor kita, menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk mendengar kita punya pergumulan. Nah, tapi yang ketiga, Pak, selain punya mentor, kita sebagai keluarga harus punya waktu yang spesial untuk terus berkomunikasi. Nah, saya pikir kali ini bisa kita jalankan. Selain ada banyak prinsip lain, kita akan bahas pada waktu berikut. Tapi minimal 3 hal ini bagi rumah tangga yang sudah berjalan bersama dan ada banyak problem, tolong mulai dipikir. Problem terjadi karena kadang-kala manusia tidak tahu jalan keluar. Banyak orang tidak memahami jalan keluar, tidak memahami teori-teori prinsip-prinsip lain, sehingga ada banyak masalah terjadi. Nah, tapi kalau dia sudah memahami prinsip-prinsip ini, dia akan minimal menolong untuk tidak terjadi masalah. Nah, saya pikir mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kira-kira boleh jadi berkat bagi kita semua. Masalah bisa terjadi, apabila kita bikin masalah. Ya kan? Betul. Kita bikin rumit masalah itu sendiri. Betul. Mungkin kalau problematika kita bisa ada terus kan. Betul. Tapi akan jadi masalah apabila kita
bertahan pada kehendak kita. Ya, Dan akan jadi masalah bagi kita. itu dia. Tidak mau jadi jalan keluar, tidak mau jadi solusi terhadap problematika apa yang terjadi. Untuk kita lakukan ada pembenahan-pembenahan. Betul. Ya, karena ini refleksi iman. Betul. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya, orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan siapa saja, hamba Allah yang melayani dan berusaha semaksimal mungkin keberadaan kita sebagai hamba Tuhan yang diberkati dan siap selalu menjadi berkat bagi orang. Amin. Saya kira demikian, inilah satu cerita, satu percakapan, satu sharing bersama yang kita bisa angkat ke permukaan. Dan memang dari ungkapan-ungkapan kita, saya maupun Pak Daud Monika begitu luar biasa. Dan ternyata inilah hasilnya, singkat, jelas, tepat dari segala sesuatu yang kita katakan, kita perkatakan. Amin. Jadi tanggung jawab kita dalam keimanan kita kepada Allah Bapa di surga. Tuhan berkati. Terpujilah nama Tuhan. Amin.